sudah kafir setelah kamu beriman. Batal imannya, Pak. Mengolok-olok agama Allah al-Islam ini. Hari ini orang mengolok agama ada nggak? Banyak banget. Ya. Hari ini banyak banget. Nah, makanya hati-hati, Pak. Ya. Dan ingat, mengolok-olok agama tuh nggak mesti melakukannya, Pak. Termasuk mendengarkannya dan kita diem aja, ya kan? Itu termasuk. Sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Dan inilah puncak kegelapan babak keempat ini, ya. Jadi semua kita harus menyadari di babak keempat ini, apapun ancaman yang menghadang kita, ya, yang paling harus kita takuti adalah ancaman terlibat dalam dosa pembatal iman. Gitu. Ancaman yang lainnya nggak boleh menyaingi, apalagi melebihi ancaman ini. Paham ya? Gitu. Jadi buat kita nawaqidul iman ini nggak ada cerita dah. Kita harus hindari, Pak. Perlu contoh dosa pembatal keimanan? Perlu contoh? Perlu? Oke, salah satu contoh dosa pembatal keimanan adalah seseorang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu contoh kalimat yang kalau Anda ucapkan dengan penuh keyakinan, batal iman Anda. Ada nggak orang ngomong gitu, Pak, zaman sekarang? Ada ya? Gitu. Bahkan itu ada di dalam buku-buku SD anak-anak kita, Pak. Iya kan? Makanya hati-hati. Nyekolahin anak tuh hati-hati, Pak. Jangan anak di rumah kita didik Islam tuh satu-satunya yang benar gitu kan. Pulang dari sekolah dia bilang enggak, Pak, semua agama sama, Pak. Kasihan deh loh. Gitu. Ngeri, Pak. Apa dalilnya? Anda harus tahu dalilnya, ya. Jangan Anda dalam hatinya, wah, Ustadz Ihsan Tanjung ekstrim nih, masa ngomong gitu aja batal iman gitu. Ya kan? Ya ekstrim, Pak, kalau nggak ada dalilnya. Makanya dalilnya tolong dicatat, ya. Surat Ali Imran ayat 19. Jelas di situ. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Hanyalah. Allah nggak bilang sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya salah satunya Islam. Bukan salah satunya, Pak. Satu-satunya, the only one. Nggak puas dengan ayat itu, catat lagi ayat yang lain. Ali Imran juga ayat 85. Faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima di sisi Allah dari dia, dan dia di akhirat akan termasuk golongan yang merugi. Jelas tegas Allah mengatakan hal itu. Satu lagi, Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr itu surat ke-15 ayat 2. Apa kata Allah di situ? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai waktu di dunia jadi muslim. Berarti ketika itu dia sudah menyesal salah pilih agama waktu di dunia. Ya, jadi orang-orang kafir nanti itu bakal berandai-andai, aduh tahu gini gue Islam dulu gitu. Nah alhamdulillah kita muslim, harus kita syukuri, ya. Itu satu contoh. Contoh kedua, pembatal keimanan, istihza'u biddin, mengolok-olok agama, Pak. Itu termasuk pembatal keimanan. Jangan Anda kira mengolok-olok agama itu dosa sederhana, dosa kecil, dosa besar. Tidak, ini dosa yang membatalkan iman. Dalilnya mana? At-Taubah ayat 65-66. Surat ke-9 ayat 65-66. Di zaman Nabi pernah ada sebuah peperangan namanya Perang Tabuk, ya. Perang Tabuk ini perang yang terjadi jaraknya jauh sekali dari kota Madinah, sekitar 700 km. Dan dalam perang itu kelelahan luar biasa dihadapi oleh pasukan Islam. Nah, dalam perjalanan pulang, ya,
ternyata di antara pasukan Islam itu ada orang munafik. Nah, ini bedanya orang munafik zaman dulu sama zaman sekarang, Pak. Orang munafik zaman dulu ikut jihad, gitu, ya kan? Ikut jihad. Nah, Anda tahu kan kalau perjalanan tuh melelahkan, masih panjang, nggak jelas kapan nyampe, kan kita lelah ya. Kalau kita lelah kan bawaannya pingin menghibur diri ya, gitu. Nah, dia mulai bergurau, tapi berguraunya off limit, melampaui batas ya. Dia mengolok-olok Nabi, mengolok-olok para sahabat, ya kan. Dia bilang baru saja pulang dari medan peperangan, pemimpin yang gemuk, ya kan, dan pengikut-pengikutnya yang gemuk-gemuk, gitu, ya kan, dengan maksud bergurau. Ada seorang mukmin dengar gurauan dia, langsung dia bilang, aku akan laporkan kepada Nabi apa yang kau ucapkan, ya kan. Dia pergi ke Nabi, si mukmin ini. Kata Nabi, aku sudah tahu lebih dahulu karena Allah sudah menurunkan ayat kepadaku, surat At-Taubah 65-66 itu. Nah, si munafik terus ngikutin si mukmin ini. Begitu ketemu Nabi, dia langsung minta maaf, ya Rasulullah, aku minta maaf, aku cuma bergurau saja, ya kan. Nah, di dalam ayat itu jelas-jelas dikatakan, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah, dengan apa namanya, din Allah, agama Allah, kamu ini mau mengolok-olok, ya kan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Batal imannya, Pak, mengolok-olok agama Allah al-Islam ini. Hari ini orang mengolok agama ada nggak? Banyak banget ya, hari ini banyak banget. Nah, makanya hati-hati, Pak ya. Dan ingat, mengolok-olok agama tuh nggak mesti melakukannya, Pak, termasuk mendengarkannya dan kita diem aja, ya kan, itu termasuk kita kena dosa pembatal keimanan. Silakan dicatat surat An-Nisa ayat 140. Di ayat itu diterangkan, Allah sudah memutuskan barang siapa ya mengingkari ayat-ayat Allah dan mengolok ayat-ayat Allah, dan kamu mendengar, ya, duduk bersamanya, ya kan, maka hendaknya kamu tinggalkan sampai dia masuk ke tema yang lain, ya kan. Kalau tidak, maka kamu sama dengan dia, gitu. Dosanya sama, Pak, batal iman. Makanya hati-hati kalau Anda lagi nunggu kereta api, nunggu pesawat di terminal gate gitu ya, terus ada televisi menayangkan apa tuh, stand up comedy, ya kan. Terus lagi ada pelawak yang lawak-lawakannya off limit, mulai nih ngelawak agama, gitu kan. Kalau Anda tetap dengerin, ya kan, nah Anda dosanya sama dengan dia. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita kembali ke hadis ini. Gampang nggak orang pagi beriman sore kafir zaman sekarang ini? Gampang, Pak. Gitu. Dan ini yang harus kita khawatirkan. Ini yang harus paling kita khawatirkan, bukan yang lain, Pak. Bukan COVID ya, yang harus kita khawatirkan. Ini yang harus kita khawatirkan. Jangan mau Anda diarahkan oleh pihak lain, ya kan, dari Allah dan Rasulnya, sehingga jadi khawatir dengan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan, gitu. Oke, nah jadi itu fitnah akhir zamannya. Nah, sekarang kita bicara takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa arti furqan? Pembeda antara apa? Antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, ya kan, antara yang ma'ruf dan yang mungkar, ya. Pendek kata, kalau orang punya furqan di dalam dirinya, ya, dia menjadi orang yang menjalani hidup ini nggak bimbang, nggak ragu, nggak kehilangan arah, ya, karena jelas bagi dia ini hak, ini batil, gitu. Nah, cuman yang jadi masalah, kita tidak sekedar perlu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah, mana yang halal, mana yang haram. Tapi yang lebih penting lagi adalah setelah kita tahu itu, kita berpihak pada yang benar dan kita menolak yang batil. Ini yang susah, ini yang susah, ya. Karena jujur saja, zaman sekarang ada orang tahu yang benar yang mana, tapi dia nggak mau ikutan dengan yang benar. Ada orang tahu yang mungkar yang mana, tapi dia doyan bersama-sama ahlul mungkar itu. Dia nggak kunjung mau tobat meninggalkan komunitas ahlul mungkar itu. Gitu. Makanya ada satu doa yang diajarkan seorang ulama besar,
yang saking terkenalnya dan bagusnya doa ini sampai sebagian umat Islam menyangka ini doa dari Nabi, padahal doa seorang imam mazhab namanya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengajarkan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, sering-seringlah baca doa ini dan bacanya lengkap, Pak. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak itu hak, jangan sampai situ aja, dan beri kami rizki untuk bisa berpihak pada yang hak itu. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil, jangan sampai berhenti di situ, dan beri kami rizki untuk bisa menolak yang batil itu, menjauh dari yang batil itu. Itu yang penting, Pak. Sekarang sekedar tahu mana yang benar, ya kan? Banyak orang tahu mana yang benar, tapi nggak semua orang mau berpihak pada yang benar itu, ya. Oke. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu juga rahasianya kenapa para khatib Jumat tidak dikatakan sah khutbah Jumatnya kalau tidak ada nasihat bertakwa. Wajib itu, Pak. Khatib Jumat itu wajib menyampaikan nasihat bertakwa. Ya, karena apa? Karena takwa itulah kunci untuk melahirkan furqan, kemampuan membedakan hak wal batil. Dan seringkali khatib Jumat terus ngutip ayatnya yang mana? Surat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena sebenar-benarnya takwa akan melahirkan furqan yang sebenar-benarnya. Dan manusia yang sedemikian kokoh memegang furqan itu sampai dijuluki Al-Faruq. Siapa dia? Umar bin Khattab Al-Faruq. Nabi itu kasih julukan Umar bin Khattab itu Al-Faruq karena Umar itu luar biasa dia sensitifnya terhadap sesuatu perkara tuh, ini hak apa batil gitu, ya. Dan kalau dia sudah tahu ini batil gitu kan, oh Umar bin Khattab tuh maunya bayar kontan aja gitu. Ngelihat kebatilan Umar bin Khattab tuh nggak ada cerita nyicil-nyicil, enggak, mau dibayar kontan aja gitu, ya kan. Kayak waktu dia ketemu sama si siapa, Ibnu Sayyad, ya. Ibnu Sayyad tuh dicurigai sebagai dajjal, langsung dia minta izin sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku membunuh si Ibnu Sayyad itu karena dia tuh dajjal gitu. Kata Nabi, jangan, kalau memang dia dajjal engkau nggak akan bisa bunuh dia gitu, karena yang punya hak membunuh dajjal siapa? Isa alaihissalam nanti kalau udah turun jadwalnya, ya. Tapi kalau dia bukan dajjal, engkau zalim, ya kan? Masa ngebunuh orang yang diduga kuat dajjal, padahal belum tentu benar dugaannya gitu. Nah, tapi begitu, Pak. Al-Faruq, ya kan? Umar bin Khattab tuh kemampuan membedakan hak wal batilnya itu dahsyat sekali gitu. Ya sholli wa sallim